Sampurasun Jabar, perkenalkan nama saya Amanah Fasia. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Duku Puntang, kelas 11 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang hukum dan HAM. Menurut CST Kansil, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, menyebutkan bahwa hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, telah terkodifikasi, contohnya BW dan KUHP. Yang kedua, belum terkodifikasi, contohnya hukum perkoperasian. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang. Sedangkan hukum tidak tertulis sendiri atau yang biasa disebut dengan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang masih hidup dalam masyarakat. Contohnya hukum adat. Lalu, apa sih pentingnya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis di kehidupan masyarakat? Tujuan pentingnya adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di masyarakat. Pengertian hukum berdasarkan beberapa ahli adalah yang pertama, R. Suroso, yaitu hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang memiliki wewenang. Yang kedua, menurut Abdul Qadir Muhammad, menyebutkan bahwa hukum merupakan segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya. Yang ketiga, menurut Sajipto Raharjo, yaitu hukum merupakan karya manusia dalam bentuk norma-norma berisikan petunjuk tingkah laku. Apa fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat? Hukum sangat berfungsi dan dibutuhkan bagi setiap individu, karena tujuan hukum adalah terciptanya keadilan dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga keamanan di lingkungan tetap terjaga. Contoh penerapan hukum di kehidupan sehari-hari adalah pengendara jalanan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan tidak melakukan tindak kejahatan. Pengertian HAM. Menurut Thomas Hobbes, HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan homo homini lupus bellum omnium contra omnes, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak pribadi atau personal right, yaitu kebebasan untuk berpendapat, beragama, beribadah, serta keyakinan dan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, hak kepemilikan atau property right, yaitu kebebasan untuk memiliki, menjual, dan membeli barang atau jasa. Yang ketiga, hak kesetaraan hukum atau right of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum. Yang keempat, ada hak politik atau political right, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam politik. Yang kelima, hak sosial budaya atau social cultural right, yaitu hak untuk memilih pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan pengembangan budaya. Yang keenam, hak proses hukum atau procedural right, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah kerusuhan di Tanjung Priok pada tahun 1984 dan penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Mengapa penting sistem hukum ditegakkan secara adil dan transparan? Karena bila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat. Dan sebaliknya, jika penegakan hukum berjalan dengan baik, akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat tetap terjaga. Peran individu dalam penegakan HAM adalah yang pertama, menghormati orang lain, yang kedua, menolak segala bentuk pelanggaran HAM, yang ketiga, melaporkan tiap pelanggaran HAM, dan yang terakhir, menyebarluaskan informasi tentang penegakan hak asasi manusia.
Upaya upaya mencegah pelanggaran HAM bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penegakan hukum, yang kedua, pendidikan tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga, menanggulangi segala bentuk pelanggaran HAM dengan membawa pelakunya ke jalur hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kegiatan masyarakat. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pelanggaran HAM akan menjadi akar bagi permasalahan suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.